Kalau orang Indonesia mau meniru gaya hidup Jepang secara konsisten, paling gampang pertama, disiplin waktu. Itu dulu. Karena dimulai hal terkecil kan. Ya udah disiplin waktu dulu. Orang Jepang sangat menghargai waktu, datang tepat waktu, ya toh? Nah, kalau Indonesia yang bisa kita tiru, mulai datang tepat waktu ke kampus, kantor, ke pekerjaan, dan juga menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau kita on time itu bukan perkara kita mencari muka di hadapan atasan, bukannya mencari perhatian, tidak, tapi lebih menghargai waktu gitu ya. Waktu itu terbuang sia-sia tuh nggak bagus loh, asli tuh nggak bagus. Jadi terapkan dari dimulai menghargai waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang sebelumnya tadi, kalau kita menjaga kebersihan lingkungan, pasti kita bisa meniru Jepang gitu. Jepang itu sangat jarang ada petugas kebersihan tempat umum karena masyarakatnya tuh sadar akan membersihkan sampah sendiri. Bahkan orang Jepang itu membawa sampah pulang jika tidak menemukan tempat sampah gitu. Yang bisa kita tiru, orang Indonesia tiru gampang. Tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai, apalagi di laut. Ya, jangan. Jadi memungut sampah saat melihat, ya, kita lihat nih sampah jalanan nih, sampah orang lain nih, nggak apa-apa kita pungut, buang tong sampah. Itu hal terkecil yang bisa menyelamatkan bumi. Itu dia. Jadi kita tuh bisa menjaga fasilitas umum tetap bersih. Dimulai dari diri sendiri. Ya, kalau kita nyuruh orang, belum tentu orang yang punya sampah itu memungut sampah kembali. Itu dia. Yang ketiga, tanggung jawab sejak kecil. Ini yang perlu ditekankan. Di Jepang itu anak-anak diajarkan tanggung jawab sejak dini, membersihkan kelas tadi ya. Apa yang bisa kita tiru untuk anak-anak di Indonesia? Mendidik anak-anak untuk mandiri, bertanggung jawab sama tugas rumah, dan juga sekolah, tanpa bergantung kepada orang tua ataupun pembantu. Untuk Indonesia gitu. Kalau Jepang, kalau tidak membutuhkan pembantu, mereka bisa menghandle sendiri pekerjaan rumah. Nah, terus yang keempat, rasa hormat terhadap sesama. Jadi Jepang itu sangat menjunjung tinggi sopan santun, termasuk membungkuk saat menyapa, meminta maaf, dan berterima kasih. Kalau Indonesia bagaimana? Kalau Indonesia itu sederhana, yang bisa kita tiru. Bisa minta tolong, maaf ya sudah mengganggu, minta tolong boleh tidak, terima kasih telah mengambilkan pakaian itu. Hal sekecil itu menghargai orang loh kita tolong. Beneran. Jadi dalam keseharian itu sopan santun bisa mencairkan suasana dan membangun keharmonisan. Misalnya contoh nih ya, kamu tolong dong ambilkan aku tisu, aku susah menjangkaunya. Dia bakal menolong kita. Terima kasih ya udah membantu saya. Kita lebih menghargai mereka. Bukan lebih sekedar menghargai sih, lebih berterima kasih karena mereka mau menolong kita gitu. Yang kelima, etos kerja yang tinggi. Masyarakat Jepang itu dikenal rajin dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Dan Jepang itu pun memiliki semangat untuk memulai pekerjaan yang baru, memulai hari yang baru gitu. Apa yang bisa ditiru oleh orang Indonesia? Mudah sih, tapi ini susah untuk dilakukan. Bekerja dengan sungguh-sungguh dan konsisten, bukan hanya mencari hasil instan. Itu dia. Contohnya Raffi Ahmad. Dia kerja sungguh-sungguh dan tidak memandang siapapun yang ingin bekerja sama dia. Pertama. Ya, yang kedua, anak-anak yang Gen Z sekarang, mereka bekerja apapun yang bisa mereka kerjakan. Mereka nggak gengsi. Yang keenam, budaya antri dan tertib di tempat umum. Di Jepang, orang-orang pada antri dengan tertib tanpa perlu dijaga. Apa yang bisa Indonesia tiru? Biasakan tertib saat naik angkutan umum seperti bus, angkot, ya kan? Dan pokoknya kendaraan umum deh gitu, kayak ruangan atau kasir.
Antri itu bentuk menghormati hak orang lain. Jadi jangan menyerobot antrian ya. Malu loh, Jepang aja ngantrinya luar biasa. Jepang, Amerika, negara-negara lain juga. Indonesia yang agaknya susah sih menyerobot antrian gitu.